Baik, kita coba soal nomor 5 di LKS halaman 11. Nah, ayo kita baca soalnya dulu ya. Sebuah bola pejal bermasa 2M, mula-mula diam, lalu dikelilingkan dari bidang miring dengan ketinggian H sebagai berikut. Bola tersebut mengalami gerak translasi dan rotasi, kecepatan linear dan kecepatan sudut V dan omega. Jika percepatan gravitasi dinyatakan dengan G, ketinggian benda dinyatakan dengan H, apa rumusnya ya? Oke, jadi kalau kita lihat soalnya, masa benda 2M, kemudian ada ketinggian H, kemudian dia punya V juga, lalu ada omega kata soal ya. Nah, pertanyaannya di soal, hubungan H-nya gimana gitu kan? H-nya, persamaan H-nya seperti apa? Nah, kalau kita ingat tadi bahwa V apa rumusnya? Kalau dia ada benda bergerak rotasi pada bidang miring, yaitu akar 2GH dibagi 1 tambah K gitu kan. Ini kan rumus dasar. Nah, katanya bola pejal. Nilai K bola pejal 2/3 atau 2/5? 2/5. Kalau berongga 2/3. Cara mengingatnya gini, pejal L berarti 5. Nah, berarti kita mau cari H, berarti ini kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan berarti V kuadrat sama dengan 2GH per 1 tambah K. K-nya 2/5. Nah, gitu. Kemudian 1 tambah 2/5, ini kan 5/5, berarti 7/5. Berarti 7/5 V kuadrat sama dengan 2GH. Kalau gitu, H sama dengan 2G-nya bawa ke bawah ya. Berarti 7V kuadrat per 2 kali 5, 10G. Nah, jadi jawabannya ini dia. Oke, jadi boleh kita ingat lagi. Kalau udah langsung ingat rumus yang kita turunkan yang tadi ya, yaitu V itu adalah akar 2GH 1 tambah K. Lalu K-nya tergantung apakah dia bola pejal ataukah silinder pejal atau berongga. Nah, jadi jawabannya 7V kuadrat per 10K. Di ABCDE-nya 7V kuadrat per 10G. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nah, kemudian kita ke soal nomor esai 2. Nomor 2 esai. Nah, perhatikan gambar pesawat Edward. Jadi Edward itu pesawat yang seperti ini. Jadi ada 2 buah benda digantung pada tali. Kemudian ada silindernya disebut katrol ya. Jadi kita baca lagi. Pesawat Edward seperti gambar terdiri atas katrol silinder, dianggap sebagai silinder pejal dengan massa 2 kilo. Jadi massa silindernya 2 kilo. Jika M1 adalah 5 kilo dan M2-nya adalah 4 kilo, jika jari-jari katrol adalah 40 cm, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, percepatan benda sebesar berapa? Nah, oke, jadi kalau kita ingat lagi gerak rotasi pada benda digantung pada tali, itu namanya pesawat Edward ya. Jadi nomor 2 ini. Nah, jadi perhatikan gambarnya, M katrol yaitu 2 kilo, kita bedakan dengan M besar aja ya. Lalu M1 5 kilo, M2 nya 4 kilo, kemudian jari-jari 40 cm, jadikan meter bagi 100, 0,4 meter. Nah, kemudian ditanyakan adalah percepatan benda. Nah, percepatannya berapa? Oke, jadi kan tadi udah kita turunkan. Jadi kalau kita ingin menjawab percepatan benda kalau dia pesawat Edward,
Itu apabila ada dua buah tali. Nah, coba ingat lagi rumus yang tadi. Rumus yang tadi, ini rumus akhirnya ya. Yaitu selisih massa antara benda 1 benda 2. Cara menurunkannya seperti ini. Kalau kita mau turunkan lagi boleh, tapi kalau nggak apa-apa gitu ya. Biar langsung ingat. Jadi prosesnya seperti ini. Oke, ujung-ujungnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi A sama dengan W2 kurang W1. W2 itu yang massa yang lebih berat. Tergantung bendanya. Kalau di sini kan W2-nya lebih besar. Kalau W1-nya lebih besar berarti kita ganti. Nah, karena M1-nya lebih besar berarti A. Jadi rumus dasar karena M1 lebih besar daripada M2, maka A-nya itu apa? W1 dikurangi W2 dibagi M1 tambah M2 dikali silinder. Sebenarnya ini setengah M ini, setengahnya ya silinder udah pasti ya. Silinder baja berarti setengah dari massa katrolnya. Udah, tinggal masukkan. W itu M kali G. Jadi 5 kali 10, 50 dikurangi 4 kali 10, 40 per massa total. 50, 40, berarti 5 tambah 4 tambah massa katrolnya 2 kilo. 2 kilo setengahnya berarti 1. Nah, berarti 50 kurang 40, 10 per 5 per 1, 10. Maka A-nya sama dengan 1 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya ini dia. Nah, kalau mau diturunkan lagi silakan lihat lagi video sebelumnya. Nah, bagaimana mendapatkan rumus yang ini sudah kita turunkan. Oke, gitu soal nomor 2. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini dia. Nomor 3 esai juga ya. Nah, momen inersia partikel dipengaruhi oleh apa? Jadi momen inersia itu apa? I. Nah, ingat rumusnya. Apa rumusnya? K M R kuadrat. Nah, berarti ini kalau K-nya itu kan tergantung benda. Jadi tergantung benda. Bendanya apa? Atau bentuk benda. Bentuk benda. Lalu tergantung massa benda. Nah, sedangkan R itu apa? Pusat rotasi. Jadi tergantung pusat rotasinya di mana diputar. Nah, itulah jawabannya. Jadi soal nomor 3, momen inersia adalah kmr kuadrat. Kmr kuadrat maka dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Nah, itu lihat hasilnya. Nah, kemudian kita ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 kita baca soal. Benda berotasi dengan kecepatan awal 4 radian per sekon. Setelah mengalami pergerakan, bola tersebut berhenti dalam waktu 2 sekon. Momen gaya yang dikenakan pada benda adalah sebesar 2 kali 10⁻³ Newton meter. Momen inersianya berapa? Jadi kalau kita lihat soalnya dulu ya kan. Benda berotasi, jadi ada rotasi dengan kecepatan awal. Nah, kecepatan ada 2, kecepatan linear dan kecepatan sudut. Perhatikan satuannya, radian. Berarti kecepatan sudut. Berarti omega 0 karena awal ya. 4 radian per sekon. Setelah mengalami pergerakan, bola tersebut berhenti dalam waktu 2 sekon. Itu sama dengan 2 sekon. Momen gaya yang bekerja, momen gaya apa? Torsi ya. Torsi sebesar 2 kali 10⁻³ Newton meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah momen inersianya. Oke, kalau ingin mencari momen inersia, ada benda berotasi. Ketika dia bergerak, maka ingat hubungan torsi dengan alfa. Torsi adalah I kali alfa. Kita mau cari I. Torsinya ada. I-nya bisa dicari. Itu mau dicari. Nah, alfa. Nah, alfa itu seperti percepatan. Yaitu delta omega per delta T. Nah, kemudian setelah dia 2 detik gitu kan. Nah,
Berarti nanti omega akhir oke, kemudian 2 dt omega t sama dengan apa? Omega 0 tambah alfa kali t. Dengan alfanya belum kita kasih tahu ya. Momen inersi, oke. Kecepatan awal, oke, ini langsung dibagi aja di sini ya. Jadi 4/2 berarti berapa? 2 radian per sekon kuadrat. Jadi langsung masukkan ini 2 ya ke sini. Jadi ini nggak perlu lah. Ini kalau tanya omega akhir. Nah, jadi kalau begitu harus masukkan ke rumus ini ya. 2 kali 10⁻³ sama dengan I kali alfanya 2. Berarti I sama dengan bagi 2 kiri kanan 1 kali 10⁻³. Nah, maka jawabannya inilah dia. 1 kali 10⁻³. Nah, kita coba ke nomor 5. Kita baca soalnya. Roda berbentuk silinder berongga dengan massa 10 kg mempunyai momen inersia 0,4. Jari-jarinya adalah, nah ini kan review kemarin ya sebenarnya. Oke. Nomor 5. Roda berbentuk silinder berongga. Jadi ini silinder berongga. Masanya 10 kilo. Momen inersianya kan I. 0,4, satuannya adalah kilogram meter kuadrat karena rumus I mr kuadrat. Nah, ditanyakan adalah berapakah jari-jarinya kalau dia mempunyai momen inersia segitu. Nah, ingat rumus I. I rumusnya apa? K mr kuadrat. Nah, K-nya tergantung silinder berongga, silinder pejal. Kalau berongga K-nya 1, kalau pejal silindernya setengah ya. Jadi I sama dengan 1 mr kuadrat, satunya nggak ditulis. Berarti tinggal kita masukkan. I-nya 0,4, satuannya nggak usah ditulis. 0,4 sama dengan masanya 10 lalu R kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan bagi 10 kiri kanan 0,04. Akarnya ya. Nah, jadi akarnya akar 0,04 atau 4 kali 10⁻². Akar 4 adalah 2, berarti 0,2 meter. Nah, jadi jari-jarinya adalah 0,2 meter. Jadi ingat rumusnya lagi. K mr kuadrat. Sekalian review materi pertama ya. Jadi ada torsi, F kali R, ada momen inersia. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Soal-soal selanjutnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.